Pedagang Tanah Abang minta Shopee, Lazada, dan lainnya juga tutup. Lagi rame banget di sosial media. Para pedagang masang poster tulisannya, tolong hapus TikTok Shop, Shopee, Lazada. Tolong kami, Pak. Yang kedua, itu online harus tutup semua. Jaringan itu harus tutup. Biar pasar rame. Itu kebijakan dari pemerintah semua itu. Menutup itu, membuka, menutup itu dia. Tutup katanya tutup. Jadi masuk pasar. Pedagang pasar Tanah Abang minta harga barang online sama dengan offline. Dilihat-lihat makin kesini makin kesana banyak banget mintanya nih orang Tanah Abang. Ya kan diatur, bukan tutup, nggak boleh dong. Kan nggak bisa dihindari, namanya itu platform digital itu zaman kok. Yo, Mang Senti people. Welcome back again bersama Nyonya dah. Mamang Dua tapi makak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok lah. Belum dong. Udah. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Ada satu ini ada di deskripsi. Iya. Ini yang kemarin ketinggalan karena tertutup oleh es kopi. Jadi kita angkat nih sekarang nih. Kemarin banget sebenarnya meleteknya nih. Kita langsung meluncur dulu nih ke IG. Just. Ada sebuah gambar diposting sama Jakarta Keras dengan caption gimana tanggapannya Der. Gambarnya ada bapak-bapak yang matanya dilakban. Enggak disensor dong. Lakban gitu kan. Dengan di belakang tulisan hapus online shop. Why? Jadi beberapa hari kemarin itu rame pedagang Tanah Abang yang protes lagi karena merasa ditutupnya TikTok Shop itu tidak berimpact ke mereka gitu. Mereka rame-rame beberapa pedagang sih kayak protes, bilang minta untuk ditutup juga online shop lainnya. Wadidaw, makin dirujak sama netizen gitu karena kan ya yang di luar Jakarta deh gitu kan. Nggak semua orang satu Indonesia tuh beli ke situ. Betul. Jadi ketika itu menurun ya mestinya ya berkaca juga gitu. Apakah memang benar gara-gara distraksi aplikasi-aplikasi lain atau segmen marketnya mereka sudah udah beralih aja gitu. Ada juga tanggapan dari Bapak Menteri Zulkifli Hasan. Pan iya, dan juga ada info kalau katanya TikTok Shop mau dibuka lagi. Nih tapi sekarang kita meluncur ke case yang ini dulu aja nih, meluncur. Nih kalau bahasa netizen TikToknya mah ngelunjak, lu sumpah ngelunjak. Ini kita lihat video ceki people. Play. Setelah TikTok Shop tutup, pedagang Tanah Abang minta Shopee, Lazada, dan lainnya juga tutup. Lagi rame banget di sosial media. Para pedagang masang poster tulisannya, tolong hapus TikTok Shop, Shopee, Lazada. Tolong kami, Pak. Waduh, makin kesana makin kesini. Aduh, mereka ngaku ngalamin kerugian yang besar gara-gara orang pada belanja online. Pada bilang pengen balikin masa kejayaan yang dulu pernah ada. Gimana? Tahu nggak sih, hampir 200 juta orang udah aktif belanja online. Bahkan ada 12 juta pedagang online di Indonesia. Bayangin dulu aja berapa banyak orang yang bakalan kehilangan pekerjaan kalau semuanya ditutup. Mulut netizen langsung nyerang. Katanya gini nih, coba deh belajar mengikuti teknologi. Hidup itu keras, makanya harus belajar dan berjuang. Kebangetan sih, udah dikasih hati malah minta jantung. Bahkan ada yang bilang, nggak sekalian Tanah Abangnya yang ditutup. Aduh, jadi bingung nih sama pedagang Tanah Abang, maunya gimana? Nggak sekalian internet ditutup biar nggak bisa belanja online lagi. Kalau menurut para suhu nih, kenapa jualan mereka sepi? Intinya gara-gara mereka menolak perubahan dan nggak bisa nganalisa apa yang akan terjadi ke depannya. Kita imajinasiin dulu, misalnya kalau permintaan mereka dikabulin, semuanya tutup nih. Kira-kira Tanah Abang bakalan ramai lagi nggak? Viral setelah TikTok Shop tutup? Enggak. Kalau dari aku sih ya enggak. Maksudnya karena segmen mereka tuh udah bertambah umur kan pastinya kan. Terus ada juga si Gen Z ini yang sekarang jadi customer Gen Z milenial itu ya segmennya udah beda. Kenyamanan berbelanja online udah beda. Jadi nggak bisa
terus nyalahin gitu. Betul. Karena netizen menilainya kayak kenapa sih ngelunjak kok jadi egois. Kayak terkesannya kayak yang lain tuh lu nggak boleh untung, kita aja yang di Tanah Abang yang untung gitu. Padahal kan kayak gini, Mamang beli pistol-pistolan ini dinosaurus, nggak mungkin kalau nyari di sini nggak ada kan? Gak ada. Itu sih kita nyarinya di online shop. Iya, kebetulan dapetnya di luar gitu. Luar negeri ya. Terus nyari apa? Nyari sempak gajah yang ada gajahnya kan nggak mungkin dijual di sini juga gitu kan? Bener. Kayak lebih ke nyari yang lebih bervariasi, lebih mudah gitu. Kayak sejam muter-muter di sini belum tentu dapat sempak gajah gitu. Betul. Jadi ya tolonglah jangan jangan terlalu ngelunjak karena ada lagi part ngelunjak lainnya. Tapi sebelumnya gimana? Iya sama kayak gini kan kayak Nyonyo di kampung tuh. Mamang tahu kampung Nyonyo tuh di pedalaman banget gitu banget, ya kan. Kayak pasti kan kalau mau ke kota pun kayak harus sejam dulu. Terus kalau mau belanja yang ya itu kalau ada gitu, kalau nggak ada kan kebantu banget sama online shop gitu yang harus ada di misalnya ada di Surabaya gitu kan jauh tuh, nggak mungkin pergi ke Surabaya gak dong. Mungkin, itu bisa kebantu. pakai online dikirim, kurir aja ini. Kenapa nggak mikir ke situ gitu? Ini jangan bilang nih ya pedagang-pedagang yang di Tanah Abang juga belanja online shop buat beli apa dari online shop, awas aja. Lebih gampang gitu. Gimana ayo? Terusnya ada kelunjakan yang kedua, ada ngelunjak yang kedua nih meluncur. Sebelum kita bahas akar permasalahan kenapa ngelunjaknya, ini ada lagi nih. Di 9 Oktober tuh sebelum akhirnya muncul yang minta ditutup itu atau ini dulu aku lupa ya sebelumnya ya, mohon maaf. Di sini sempet minta harga barang di online shop sama dengan offline. Jadi kayak yang aku tangkap pedagang di offline tuh kayak merasa tersaingi, terutama yang kita case ini Tanah Abang ya. Karena baju-baju misalkan dengan merek yang sama, bentuk yang sama, tipe yang sama bisa beda harga gitu. Mereka minta ya online jangan ini dong, naikin dong harganya biar sama. Ya beda lah. Ini ada tanggapan dari konten kreator ini ya, sekaligus seller juga Jaki People. Pedagang pasar Tanah Abang minta harga barang online sama dengan offline. Dilihat-lihat makin kesini makin kesana banyak banget mintanya nih orang Tanah Abang. Udahlah kalian tuh udah pada kaya dari tahun jebot ya kan. Kalian dagang di Tanah Abang tuh udah pada kaya banget. Aku yakin juga nih kalian juga pada belinya tuh nggak semahal itu, apalagi belinya kan banyak gitu kan. Ya jalan satu-satunya kalian turunin lah harganya, masa harus kita yang naikin harga? Aduh, jangan serakah ya para pedagang Tanah Abang. Kalian tuh udah kaya banget, rumah udah gedong ya kan, udah 3-4 tingkat ya kan. Sudahlah, sekarang giliran orang lagi yang mau online ya kan. Serakah banget hidup, gedek banget. Nyalahin TikTok Shop, sekarang suruh Shopee, Lazada kena. Suruh Lazada ditutup, TikTok tuh udah ditutup ya, gara-gara permintaan kalian katanya TikTok merusak apa segala macam ya kan. Gimana TikTok sudah ditutup juga kan orang-orang nggak mau beli di kalian, nggak mau pergi-pergi ya kan. Jangan satu-satunya kalian ikut online, harganya turunin kalau udah online kayak gitu. Janganlah serakah. Janganlah orang yang harus ikut sama kalian. Cobalah kalian ikut sama orang-orang ya kan. Ini udah zamannya beda say, bukan zaman jebat lagi. Kesel banget liatnya lama-lama. Kadang apa ya, nggak tahu ya, tiap orang beda-beda ya point of view berdagang gitu. Kalau dari aku ya diajarin sama almarhum bokap ya. Lu mendingan untung kecil tapi ada terus tiap hari gitu daripada untung gede belinya selewat-selewat. Apalagi kalau dapet label jangan di sana mahal. Wah udah sulit itu, sulit. Tapi benar juga sih, menarik sih ini. Ya walaupun sebenarnya ditutupnya TikTok Shop kan bukan sebenarnya ya, bukan semata-mata karena pedagang Tanah Abang minta gitu. Cuman itu kebetulan karena urusan regulasi gitu, database big data yang bermasalah terus sama nggak boleh monopoli gitu. Buktinya begitu nih urusan regulasinya beres, katanya mau dibuka lagi pada tanggal 10 atau 12 November gitu kan, setelah benar-benar udah kepisah gitu. Tapi para pedagang di sana kayak mungkin yang aku tangkap kayak ngerasa GR tuh tutup gara-gara kita didengar pusat terbesar gitu mungkin ya. Akhirnya kok nggak ada perubahan, protes lagi. Kenapa? Karena ini ada juga dari CNN yang ngeliput after penutupan TikTok Shop. Kayak tidak ada perubahan apa-apa, meluncur. Tunggu. Oh, belum. Sebelum meluncur. Ini kan mereka kan kayak
kayak mengaku yang tadi Mamang bilang kan, ini nih gara-gara kita didengar karena kita yang pusat. Aku tangkep. Ya. Padahal mah ini kalau aku ya, kan aku pernah ke Tanah Abang, pernah ke Pasar Senen juga. Nah sedangkan orang-orang setahu aku di Pasar Senen itu lebih murah. Jadi kalaupun nih misalnya memang ditutup nih, anggapannya lah ini pemikiran aku aja gitu. Kalau misalnya kita hayalan ya, semua online shop ditutup gitu. Oke, yes gitu. Kayaknya orang juga bakal lebih milih yang murah pasti kan, lebih murah dong. Ya itu ke Pasar Senen. Karena aku pernah ada kedua-duanya. Jadi di sana juga banyak pilihan kayak mau yang baru, mau yang second ada gitu. Ada. Nih kita kasih ke Reza. Nih Nyo, dari CNN nih ya, CNN. Ini nih, kondisi Tanah Abang setelah TikTok Shop ditutup nih. Ceki people. Play. 4 Oktober lalu TikTok Shop resmi ditutup. Bisa dilihat ya, ini adalah TikTok. Dulunya TikTok Shop tuh berada di sini ada keranjang, namun sekarang sudah tidak ada. Dampaknya terhadap para. Aku mau ke ada wawancara sama. Pasca TikTok Shop ditutup, bisa dilihat ya, masih banyak pelanggan yang datang dan ini adalah hari Sabtu, jadi pelanggan yang datang sini cukup banyak. Tapi kira-kira bagaimana ya dampaknya yang dirasakan oleh para pedagang yang ada di sini? Kita coba tanya. Pedagang ya. Karena kan kalau kayak gini masuk akal nggak kayak sewa penonton bayaran gitu. Silakan jalan, berdekatan ramai aja gitu kali ya. Walaupun nggak kayak bisa, gitu. Bisa sih. Aku ngebayangnya karena kalau jumlah orang makin banyak gitu ya pengunjungnya, tapi tidak bertambah gitu. Terus itu ngapain numpang lewat doang, figuran atau apa gitu, atau nggak jadi deh kemahalan gitu. Iya mungkin ya. Kita lihat nih. Gue belum. Ngaruh. Seberapa ngaruh? Paling baru naik 10 sampai 20% udah. Ini dari pedagang bilang ada pengaruhnya naik 10 sampai 20%. Biasa kadang 1 juta, kadang 1 juta lebih. Sekarang adalah 2 sampai 3 sehari. Enggak, ini aku masih salfok. Biasa sehari dapat 1 juta tuh mereka protes, omset menurun. Padahal yang di online tuh kayak sehari 50.000 cepet. Masih kita masih berjuang live sampai bebusa mulut ibaratnya dapat cepet 200. Ini mereka dapat sehari 1 juta. Ya walaupun ada perbedaan nih, mereka harus bayar sewa ya. Ya udah itu part of resikonya gitu. Cuman syok aja sehari dapat 1 juta, sebulan 30 juta, protes omset menurun. Hayang nanaon. Nih kita lanjut lagi. Lanjut. Semenjak TikTok udah nggak ada kemajuan sih Kak, lumayan agak membaik sedikit, itu pun juga masih sedikit sih. Kayak beda dari kalau dibandingkan sama tahun lalu, emang beda parah banget, beda jauh. Biasa aja sih Mbak, kayak sebelum TikTok masih ada, belum berubah sih, mungkin sebulan 2 bulan mungkin berubah kali. Soalnya pasarnya masih kayak gini aja, omsetnya masih biasa, kayak kemarin TikTok masih ada. Apa jangan-jangan cuma placebo doang, suges merekanya gitu. Iya. Happy aja gitu. Biar kayak udah seperti naik ini gitu. Padahal memang musimnya lagi pada beli ke sana, ntar enggak kan ada naik turun gitu. Kok kayak pengen naik terus. Orang kok tamak anjir. Dan ada juga kan kalau yang tadi kan ada beberapa orang kan. Nah, yang terakhir itu dia lebih realistis gitu. Iya, realistis gitu. Jadi kayak perasaan sama aja, nggak ada beda, belum pengaruh gitu ya. Apa protes? Nggak mungkin kan konten kreator channel YouTube protes gara-gara ada TikTok nih views kita turun. Kan naik turun mah ya hal yang wajar. Gimana ngakalinnya gitu. Lanjut lagi ya. Lanjut. Pemerintah melalui Permendak nomor 30 tahun 2023 melarang adanya transaksi jual beli di sosial media seperti yang dilakukan TikTok Shop. Adapun peraturan ini dikeluarkan karena banyaknya aduan terkait toko offline UMKM yang sepi pengunjung, salah satunya di wilayah Pasar Tanah Abang. Sementara itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Permendak tersebut dinilai belum cukup membantu penjualan UMKM di Indonesia. Masalahnya nggak selesai. Ini hanya bagian kecil, tapi kita harus banyak mendorong pemerintah untuk membantu UMKM lebih serius. Mulai dari pemberian subsidi bunga yang lebih murah lagi, sampai kemudian menerbitkan semacam sanksi bagi pemerintah pusat, kementerian lembaga, BUMN yang tidak mampu memenuhi 40% serapan pengadaan barangnya kepada barang UMKM atau produsen lokal. Nah, kemudian juga harus
Membantu juga dari segi penurunan biaya logistik. Yang sekarang ini kurang kompetitif karena biaya logistiknya masih di atas 23% dari produk domestik bruto. Kehadiran toko offline dan online memang memberikan pilihan lebih kepada konsumen. Meski begitu, pengunjung yang datang ke Tanah Abang mengaku lebih puas berbelanja offline. Pasti. Jadi kelihatan barangnya bagus, kita bisa pilih gitu. Puas, kalau itu sering ketipu saya. Offline sih, karena lebih jelas bahannya, terus harganya juga. Kalau online aku suka salah gitu. Pemerintah mengeluarkan aturan penutupan social e-commerce atau TikTok Shop untuk membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Tapi hal ini kembali lagi kepada konsumen, suka belanja online atau offline. Gita Miningrum, Fajar Bolivia, Jakarta. Nah, itu jadi semua udah ada pasarnya masing-masing. Iya, ke marketnya masing-masing gitu. Jadi nggak yang terus wah, ayo dong biar pada kesini semua gitu. Terus yang lain nggak boleh dagang gitu. Sebenarnya mau bantu UMKM lah, yang di online juga UMKM juga gitu. Jadi kumaha sih hayang gitu. Ini karena masih panjang, kita skip dulu komennya, kita lanjut ke reaction nih. Just. Ini ada salah satu curhatan gitu ya, ciki-ciki people. Play. Pemerintah. Pemerintah memperlakukan dia itu kondisi ini apa penyebabnya? Pertama, penyebabnya salah kebijakan, membuat suasana menjadi ketakutan. Yang kedua, itu online harus tutup semua. Jaringan itu harus tutup. Biar pasar ramai. Itu kebijakan dari pemerintah semua itu. Menutup itu, membuka, menutup itu dia. Tutup katanya tutup. Jadi masuk pasar. Jadi yang menempati online itu bukan pedagang. Pada umumnya itu orang-orang kantoran juga yang memakai online itu. Pada umumnya bukan kita pedagang yang memakai. Jadi pemerintah harus kayak gitu kebijakannya berarti? Ya, kebijakannya harus tutup itu online, TikTok. Kemudian jangan bikin isu-isu yang tidak benar. Sakit ini, begini, begitu, nggak boleh. Itu. Jadi jangan takut lagi masyarakat. Kasih Jo. Maksudnya sakit ini sakit itu apa sih? Nggak tahu, aku nggak ngerti, kayak udah kehabisan bahan buat berargumen gitu. Jadi kayak semuanya aja di kepala dicabutin gitu. Maksud kali. Aku gini loh, kalau misalnya kayak COVID kemarin, siapa yang mau gitu loh? Iya, kalau misalkan ngaranya COVID isu ini sih. Siapa yang mau? Terus emang itu kita nakut-nakutin itu kan pencegahan ya. Namanya gimana nih biar Indonesia nggak banyak yang kena ya kayak gitu caranya dengan yang kemarin-kemarin yang sudah dilakukan. Tapi gitu. Itu kan udah lewat udah. Cuman mama mau fokus ke yang tadi dia bilang yang online tuh banyakannya yang jualan pekerja kantoran juga, bukan pedagang kayak kita. Enggak, dari mana rulesnya? Orang yang kerja kantoran nggak boleh dagang juga, dari mana sih? Gitu. Ya maksudnya kalau kenapa maksudnya memberatkan nih yang jualnya orang-orang kerja kantoran juga? Oke, kalaupun itu benar, ya emang kenapa? Terus orang nggak boleh. Kamu udah kerja kantoran nggak boleh dagang gitu. Ya kalau memang dia bisa gitu kan, ya kan semua orang juga sama nyari duit gitu kan. Dia liar sumpah, itu diatur-atur. Untung nggak jadi presiden nih yang ini, bapak ini nggak jadi presiden. Udah mah ngomong kamera di mana, si itu out frame mulu itu. Iya benar-benar. Dan kita juga nggak bisa mengeneralisir kalau orang yang kerja kantoran itu pendapatannya lebih gede dari yang jualan gitu kan belum tentu. Gak bisa. Dan komen-komennya seperti biasa bisa kita lihat, rujakan datang bertubi-tibu banyak liar. Sampai-sampai kan beberapa netizen tuh udah kayak ngasih komenan, udahlah Tanah Abang aja yang ditutup gitu. Kayak maksudnya dari segelintir ini berisi impactnya ke yang lain gitu, yang notabene rada gede. Walaupun balik lagi nih ya, memang tekenin ditutup sementaranya TikTok Shop ini karena semata-mata bukan karena ngedengerin keluhan Tanah Abang, bukan karena ada maksudnya project lain di belakang yang masalah birokrasi, regulasi, terus ada istilah project S atau apa gitu, terus masalah monopoli gitu. Jadi Anda jangan GR dulu gitu, jangan wah kita didengar terus makin ngelunjak protes sana sini liur. Aduh. Ini kita kasih nextnya. Nih respon dari Bapak Menteri Julhas ya. Usai TikTok ditutup, pedagang di Tanah Abang minta e-commerce juga ditutup. Begini respon Mendak Julhas. Ceki people. Play. Yang mengatakan kalau misalnya minta Shopee sama juga Lazada untuk ditutup juga, itu gimana tuh Pak? Ya kan diatur, bukan tutup, nggak boleh dong. Kan
nggak bisa dihindari. Namanya itu platform digital itu zaman kok. Yang nggak ikut nanti kan jadi itu loh, yang di NTT itu jadi apa, komodo kan, satwa langka gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan. Oleh karena itu saya bilang, teman-teman di pasar Tanah Abang, pasar sayur aja online sekarang. Apalagi pasar-pasar yang jual barang-barang komersial ya, pakaian, sepatu, itu kan harus juga mengikuti selain offline, online. Cuman memang kita tata. Kan saya terima kasih pada Shopee ya. Shopee sudah nggak impor lagi dia, tapi dia akan menjual produk-produk lokal, kan keren kan? Nah, itu membantu UMKM. Tinggal sekarang Tanah Abangnya ayo respon, segera ikutan Shopee kan gitu. Jangan nggak ikut, kan dia udah nggak barang luar lagi, barang dari kita UMKM, ikutan situ cepat. Nanti dibantu bagaimana packagingnya, bagaimana fotonya, bagaimana caranya akan diatur. Nah itulah maka kita tata, ada media sosial, ada social commerce, ada nanti yang kita sebut dengan e-commerce ya. Tuh, ya makanya adaptasi gitu. Terus bilang nggak ngerti, yang online nggak ngerti. Ya belajar. Kan ini kita di zaman kan nggak yang terus mau emang orang pasti nyari zona nyaman, tapi jangan terjebak juga. Kalau udah pergeser nih zonanya nih, wah udah nggak nyaman lagi, di sini yang nyaman nih, tapi harus belajar. Ya belajar. Sama kayak HP yang zaman dulu sama sekarang. Kan kalau orang nggak mau belajar, ya pegang Android juga nggak bakal bisa gitu loh. Jangan cuma mau belajar yang Anda cuma pengen doang. HP cenit new doang dari dulu sampai sekarang gitu ya. Enggak ya, makanya belajar nih, masih ada beberapa waktu lagi nih, sekitar kurang lebih sebulan. Kenapa? Karena ini meluncur. Nino. Karena ada postingan dari Metro, siap-siap TikTok Shop bakal hadir kembali. Bocoran di artikelnya sih tadi aku lihat balik lagi antara tanggal 10 atau 12 November gitu kan. Nah dibuka lagi, di reset lagi ibarat kasarnya Maya dengan terpisah. Nah ini dalam waktu sebulan Anda pedagang, mohon maaf Tanah Abang, belajar. Iya. Justru akan menarik. Misalnya ada live show nih dari Tanah Abang nih, semuanya bikin live gitu. Ada dua yang pecah gitu kan, live-nya seru, kayak contohnya Kak Jill misalkan ya. Ada dua yang pecah. Nanti di situ bisa narik pengunjung offline juga, biar gue mau ke sana misalkan sekalian belanja, sekalian ngeliat langsung nih entertain dia nge-live-nya kayak gimana kalau menurut aku loh ya gitu. Jangan kita nggak ada waktu, kita nggak ngerti online gitu, segala macam, kita mau tetap ini, begitu nggak laku minta ditutup ononya. Yang nanaun nih cegi-cegi bibal. Play. Pemirsa, induk sosial media TikTok Indonesia ByteDance Singapura dilaporkan tengah menggarap platform e-commerce baru yaitu TikTok Shop. Informasi yang beredar, ByteDance kini menggeber para karyawannya khususnya para engineer untuk mengejar memproduksi TikTok Shop hingga siap digunakan pada tanggal kembar yaitu 11 November mendatang atau 11/11. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut perkembangan digitalisasi tidak dapat dibendung dan harus diadaptasi. Karenanya diperlukan pengetatan pengawasan dan regulasi di platform digital termasuk peredaran barang impor dan praktik predatory pricing. Itu dia. Jelajahi cara baru. Itu dia, benar-benar predatory pricing ya. Tadi aku lupa apa sih permasalahannya predatory pricing sama barang-barang impor gitu. Itu masih ada waktu buat belajar. Yuk itu Bapak, daripada protes di video sambil jalan-jalan gitu, mending belajar gitu. Jadi launching juga gitu. Ngomongnya dipakai buat di live gitu. Tapi nanti bocorannya kemungkinan dia akan ya seperti kayak Tokped, beli berdiri sendiri gitu, apps yang nggak ikut dalam apps sosial medianya gitu. Ya. Jadi jangan protes minta online ditutup ya. Nanti Mamang nyari sempak gajah di mana? Nyari tembakan-tembakan dino di mana gitu. Nyari sempak macan di mana? Kan sulit gitu. Biar apa pakai sempak macan? Enggak biar apa-apa. Coba aja ke pasar Tanah Abang contohnya. Jual sempak macan enggak? Oh enggak, itu jual sempak macan. Capek kalau di komen kan sempak macan. Tur muncul tuh. Mau lorengnya 13, lorengnya 15, seterah gitu. Sama ini juga kan kayak memudahkan banget, kayak tadi kan Pak Zulhas yang di video sebelumnya ya kan bilang kayak sayur aja sekarang ada yang online loh gitu kan. Ya karena gini, kayak misalnya kan gak semua ibu itu ibu rumah tangga ya yang maksudnya yang stay di rumah gitu, ada juga yang harus kerja gitu. Jadi kayak membantu banget kalau misalnya dia mau pulang kerja mau masak gitu kan. Jadi dia udah pesen dulu. Jadi mungkin sambil kerja pesan, nyampe rumah tinggal udah langsung masak, nggak harus pergi keluar belanja kayak gitu kan. Itu bantu banget. Kenapa? Temenku beli sabun
beli barang-barang segala macem sambil beol. Sambil BO buka online check out gitu kan. Betul. Beres berak dilihat paket sedang dikirim gitu kan. Iya kan nggak bantu banget, nggak perlu bisa kita sambil berak sambil nge-check out gitu kan. Begitu beres berak bingung, uangku habis. Kebanyakan check outnya. Mau mana lah lihat anjir pusingnya. Kita ke nextnya nih. Jujur. Nya. Daripada emosi kita ngelihat yang daripada emosi kita ngelihat yang kata netizen TikTok sih pedagang Tanah Abang ngelunjak, mending kita ke intermezzo nih. Ada Meng dan gas tabung gas 3 kilo. Ceki people. Play. Lencana. Kenapa gitu? Lencana. Kenapa pada miring-miring sih? Ada apa sih? Kenapa pada miring begitu semua? Tuh, miringnya sama lagi kan? Jadi kalau Nyonyo pilih mana, kanan kiri atau gas 3 kilo ya? Gak mau gasnya. Oke, pilih mana? Dua-duanya. Oh, serakah. Kita ke next ya. Just. Oh, Jagger ngamuk kok Jaggy people. Play. Oyen ngamuk dipisahin sama Babuf. Apa itu? Gitu ya. Oh, Oyang lo. Ada yang marah-marah guys. Sama siapa Yong? Oh, kucing ini lagi loh. Orangnya tuh marah-marah si Oyang. Kat banget. Jangan Yang. Marah. Astagfirullahaladzim. Diuber anjir. Astagfirullah. Kejar lo. Nggak dapet guys. Balik lagi Woyong guys. Kira-kira ada mbak-mbak di sana. Ayo. Dari mana dia ngejar? Dia meskipun gendut tapi masih lincah banget ya. Masih lincah. Ini sih ngejar itu lawannya. Iya, tapi mungkin sampai tadi yang dipisahin Mbak-mbak tuh dia sebenarnya udah ngerasa capek. Kayak aduh capek gengsi tapi berhenti. Wah ada Mbak-mbak. Usahain sih Mbak-mbak nih gitu. Mungkin dia capek gede begitu, gembrot gitu. Tapi ini loh, dia pas waktu dari orangnya yang itu kan adeknya kan. Adeknya itu datang kayak udah mau misahin lo kan. Terus gak mau gitu. Jagoan kan banget ya Woyong ya. Aduh. Gemoy. Kita ngefans sama Woyong. Kita kasih nextnya. Just. Nih Nyo. Minimarket aja sudah berlomba-lomba menggunakan pesugihan Meng untuk meramaikan tempatnya. Ini di Indo April, ceki people. Play. Tuh. Ada kasir penjaga di mana dia fokusnya sama Whiskas dan Meo doang sepertinya ya. Lucu banget anjir. Buntutnya kayak ular lah gitu. Ya Allah. Bajunya. Ini dari si biru, ya. Lucu banget. Merah kan udah kemarin. Ada lagi nih nggak mau kalah meluncur. Cus. Ini si merah yang berkhianat seperti ke si biru. Salah kasir, ceki people. Play. Ini kan kasir biru ya Indo April ya. Mengnya petugas ini kayak mungkin dia mikir kenapa karyawannya beda semua nih gitu. Ternyata salah shift ya. Lucu banget. Tolonglah. Enggak, aku salvo sama Mengnya lucu-lucu. Iya tapi bagusnya ini kan jadi apa ya? Jadi kayak ngasih tahu gitu UMKM gitu atau siapapun itu ya lu perlu kreativitas gitu. Iya, ini kreativitas mau pansos sama pesugihan Meng gitu kan. Ya minimal kayak yang demen-demen Meng gitu. Kayak yang ini aja kita ke yang ini kenapa ada Mengnya gitu. Kayak kita aja kalau mau beli itu karena apa? Beli ayam crispy. Ayam crispy ya di situ karena ada Mengnya di sebelahnya nih. Dia nih pengen lihat Meng yang ono. Kan? Oke. Ini kita kasih nextnya. Terus. Nyo. Iya. Ini Nyo lastnya Nyo. Disebut salah ya salah, tapi bingung si induknya. Kayak sebelah tuh. Ini kita gimana ngasih taunya ya gitu kan. Salah asuh, ceki people. Play. Tuh. Sampai ngebatu dia berdua gitu kayak ini gue gimana ngasih taunya. Si Mengnya juga kali mikir kali ini kenapa ya salah gua apa ya mungkin anaknya lebih apa ya lebih hangat gitu pelukan tante gitu ya dan juga wangi sabun kucing gitu ya. Cuman ini jadi ngebatu Nyo. Ini gue gimana ngasih taunya. Itu ada yang satu tuh turun tuh tadi bandel. Tadi dia ini apa? Yang tukang ngadunya. Oh iya yang ngadu. Itu siapa tuh ini cepunya ya yang ini nih. Tuh. Dia ngadu. Yang lain pada nganget, pada nggak kebagian gitu. Ya Allah Meng. Tapi ini Mengnya menunjukkan kalau dia punya rasa kasih sayang yang besar ya. Sampai-sampai anak orang aja dia rawat gitu. Serah mana Meng terserah aja.
pusing-pusing dengan Meng, lebih baik kita meluncur ke Super Tanks. Oke. Luncur. Just. Yo, Super Tanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Alvia Gataviana Biprilly Queen. Sikat. Nitip lapak dulu ya, mau ngafe dulu katanya. Anjay. Jadi keinget ramalan Rian di akhir tahun kemarin akan ada kasus yang sudah terjadi diungkap kembali dengan fakta yang mengejutkan. Jika semua bukti di-upgrade dan banyak orang-orang yang akan terlibat untuk menyesatkan dan membodohi publik lewat pikiran, perasaan dan logika serta fakta yang dimanipulasi. Kebenaran akan terungkap. Semakin orang-orang yang terlibat mencoba membuktikan mereka benar, semakin terlihat kepalsuannya. Wadidaw. Nextnya kita sikat dari single player. Numpang lapak Alvia terjawab sudah sama Dokter Jaya. 0,2 mg mematikan atau tidak. Mana tadi siang aku beneran sempet nyari di Google yang muncul malah artikel tentang naiknya kasus ini lagi. Wadidaw, Ami Abdillah. Assalamualaikum nyomong dan santuy people. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Mau pro atau kontra itu hak masing-masing. Betul. Semoga tidak saling menyalahkan. Biar prosesnya ditangani oleh yang benar-benar ahli saja. Betul. Kita hanya meramaikan gitu ya. Nextnya tukang son hajatan numpang kak, mang kafein itu mematikan. Kalau minum kopinya sama gelas-gelasnya dimakan. Tidak dong. Bro-brolin. Mampir ya Mbak Alvia. Mari geruduk 2 orang yang disebut bokapnya Jessica. Siapa tahu ngomong tuh orangnya. Itu mah maknya Apeng lagi marah-marah nyari Apengnya. Oh gitu. Salam santun semuanya. Oke, Ade Mujis, Krisna Mukti awet muda aja. Lapor Pak kenapa data yang di YouTube lagi Mang. Makan siangku jadi hambar. Kebijakan manajemen. Sebenarnya netizen udah pada banyak yang tahu kebijakan manajemen ya. You know lah ya, what amin lah ya. Nextnya Mei Mulica, numpang lapak Alvia. Netizen selalu siap kawal kasus sampai akhir. Semoga endingnya terbaik buat kedua belah pihak. Salam dari PWK Mang. Purwakarta dulu atuh deket. Mamang makan di Karawang asli. Nah, nextnya Naim Gunsai. Halo Kak Alvia, nitip beranda YouTube saya jadi banyak yang membahas kasus ini. Wadidaw. Nextnya kita sikat dari Indra Tao. Kalau baca-baca komen di video yang bahas Ice Cold, mayoritas komen-komen yang bela jaksa kesannya kasar, menghina orang-orang yang bela Jessica dan opini maksa. Pokoknya yang bener pihak jaksa tanpa disertakan argumennya. Kayak komenan buzzer, iya biasanya yang komen-komennya terkesan kasar terus merendahkan itu. Apa jangan-jangan setelah rencana take down video gagal, plan B-nya menyewa buzzer? Who knows? Waktu nonton podcastnya Densu, aku fokus banget mantengin bola mata bapak-bapak jaksa gara-gara omongan beliau sendiri yang soal mengangkat bola mata. Dan saya jadi percaya sama teori beliau. BTW ngomong-ngomong soal Densu, kasus tes DNA apa kabar ya? Iya, belum ada kejelasan lagi ya. Udah mau habis nih, Oktober gitu kan, udah mau setengah jalan. Nesya Tuan Nugroho. Tamang sikat. Malam Bang Indra tahu numpang lapak untuk berkomentar. Kalau nanti ada sampai ada PK jilid 2 makin seru nih. FYP isinya Jessica Darmina. Susah nyari bahannya susah. Jadi pengen deh kuliah kedokteran tapi apa daya mehong per semesternya ya. Sepertinya harus tanya sama detektif Kogomori nih, biasa bisa tuntas kasus X-Cold ini. Aduh Om Krisna Mukti ngetren lagi nih. Jadi ngetren lagi gitu mungkin ya. Siapa tahu nanti jadi BA-nya Sunlight lagi nih, bersih-bersinar Sunlight. Intermezzo bikin ngakak. Udah segini dulu aja, salam S3P buat semuanya. Tes DNK Kodensu gimana? Nggak tahu. Hilang di telan bumi. Mayuda Pratama. Kami membutuhkanmu. Datanglah Detektif Conan, Kogomori, Prof Agasa, Inspektur Megure, Kaito Kid, Anya Forger, Lloyd Forger, dan James Bond. Sherlock Holmes belum, sama terakhir Inspektur Pijay harusnya. Semuanya aja. Next ada dari Astri Rahma. Love you Nyomang. Udah simak Yud, udah lumayan lama, semangat. Mantap. Mantap. Ada dari Bang John MJ, ikut nongkrong di lapak Asti. Nah lo 2016 digiring, semua pihak menuduh A bersalah. Sekarang 2023 digiring ke pihak B. Jadi WKWK Len ya. Kasihan kalau nggak bersalah, itu adalah hukumannya mendekam. Emang ada ganti rugi. Seperti kasus di luar negeri, udah 28 tahun sama udah 44 tahun di penjara. Ternyata dinyatakan nggak bersalah. Buang-buang waktu di penjara, pas keluar loh kok presidennya Naruto bukan Hashirama. Allah udah ganti zaman. Atuh berarti mah Allah siap panjang lah. 11 dari Final Channel. Ikut nimbrung ya Kak. Baru sempat nonton kembali semalam, ketiduran Nyomang karena mati lampu. Senasib. Entah kenapa ya, jadi inget
dulu aku pernah dapat tebak-tebakan psikologi lewat gambar ada 2 orang memesan minuman es teh. Yang satu lagi orang karena kehausan dalam sekejap langsung habis dan tersisa esnya. Sedangkan orang kedua minum pelan-pelan dengan menikmati es tehnya. Tapi sesaat kemudian orang kedua tiba-tiba pingsan padahal mereka memesan es teh yang sama. Setelah beberapa menit kemudian dinyatakan orang kedua itu meninggal karena diduga keracunan. Pertanyaannya pada waktu itu kenapa bisa orang kedua itu tiba-tiba pingsan dan kemudian dinyatakan meninggal? Di mana letak racun tersebut padahal yang dipesan es teh yang sama? Waktu itu sampai nolak-malik nggak bisa terjawab dan setelah menyerah lihat kunci jawaban ternyata jawabannya dalam es batunya ada racun. Jadi kenapa orang pertama itu selamat karena langsung diminum sekali teguk. Jadi si esnya belum sempat kebuka gitu ya. Dan orang kedua mati karena esnya meleleh dan jadi satu dengan tehnya. Maaf nih tiba-tiba kayak gitu. Maaf ya Nyomang agak panjang komennya. Shokina problem. Bagus ini. Bisa jadi ini ya pemikiran yang baru gitu ya. Bisa. Karena kan selama ini yang di itu kan kopinya siapa tahu ada di esnya. Tapi berarti bukan cyanida karena kan kata Dokter Jaya cyanida di 26 udah mendidih. Betul. Es di bawah 26 nih berarti harusnya bisa. Nggak tahu. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy yang coba komen bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan. Dia mesen aja ditempelin terus ditempelin ini bau. Bau. Mamang 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.